Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelum saya mulai, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta memberikan kita kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke terang benderangnya zaman Islamiyah ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan satu pidato singkat pada bulan Ramadan ini dengan judul Apa yang telah kita ukir. Berapa tahun usia kita hari ini? Bagi kita yang sudah menapaki usia 30-an atau 40-an, bahkan mungkin di atas 40. Bagaimana kita memandang orang-orang yang berusia lebih muda? Bagaimana kita menilai mereka yang usianya masih belasan tahun atau 20-an tahun? Pernahkah kita memandang mereka dengan pandangan bahwa kita lebih senior, lebih berpengalaman, lebih banyak memainkan peran, dan lebih penting diperhitungkan? Pernahkah kita menilai mereka sebagai orang-orang yang harus lebih banyak belajar dari kita yang sudah lebih lama hidup di dunia? Saudaraku, ketika dahulu Rasulullah menyeleksi seorang pemimpin di kalangan sahabatnya untuk menjadi utusannya, Rasul memilih siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ternyata yang paling menguasai hafalan Al-Qur'an ketika itu adalah Amr bin Salmah Al-Jarami radhiyallahu anhu yang usianya masih belasan tahun. Rasulullah mengangkatnya sebagai imam ketika ia masih dalam usia kanak-kanak. Amanah dijalani oleh Amr bin Abi Salmah sebagaimana ia katakan, "Aku tidak mendapati suatu komunitas pun kecuali aku ditunjuk sebagai imam mereka hingga aku mensolati jenazah para sahabat sampai hari ini." Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, ada pula peran besar yang dilakukan Abdul Qadir Al-Jailani ketika ia masih berusia belasan tahun. Dalam kisah yang ia sampaikan sendiri, ia berhasil mengajak sekelompok perampok yang semula ingin merampas harta miliknya hingga akhirnya mereka memeluk agama Allah. Dengarkanlah ceritanya. "Aku berjanji untuk berlaku jujur saat aku pergi dari Makkah ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Ibu membekaliku uang 40 dinar. Kepada ibu, aku berjanji untuk bersikap jujur. Di wilayah Hamadan, sekelompok perampok menghalangi jalan. Salah satu mereka mendatangiku dan bertanya, 'Kamu punya apa?' Aku katakan, 40 dinar. Perampok itu terkejut dan menduga aku berkelakar. Aku dibawa kepada pimpinan perampok. Ia heran dan mengatakan, 'Kenapa engkau jujur?' Aku jawab, 'Aku sudah berjanji pada ibuku untuk berlaku jujur. Aku tidak mau mengkhianati janjiku pada ibu.' Mendengar jawaban itu, pimpinan perampok itu menangis lalu mengatakan diri, 'Engkau takut mengkhianati janjimu kepada ibumu, tapi aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Seluruh harta benda yang dirampok dari rombongan Abdul Qadir Al-Jailani dikembalikan. Sang pimpinan perampok itu mengatakan, 'Aku bertobat kepada Allah di hadapanmu.' Taubat itu disambut oleh anak buah perampok dengan pernyataan, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam berbuat kejahatan dan engkau adalah pemimpin kami dalam bertaubat.' Mereka semua pun bertaubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang yang bisa mendengarkan suatu perkataan dan bisa mengambil yang baik dari perkataan itu. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad kepada keluarga dan juga sahabatnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi, karena saya hanyalah manusia yang tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya ada pada Allah Subhanahu